Akhlak yang mulia bukanlah pakaian yang dipakai saat dilihat orang, melainkan cahaya yang tetap menyala bahkan ketika kita sendirian dalam gelap. Ada kalanya kita duduk diam di tengah keramaian, tetapi justru merasa paling sunyi. Dunia bergerak cepat, terlalu cepat, seolah setiap orang berlomba menjadi sesuatu, meraih sesuatu, menunjukkan sesuatu. Kita disuguhi ukuran-ukuran keberhasilan yang berkilau di permukaan, angka, jabatan, pengakuan, tepuk tangan. Namun, di balik semua itu, ada ruang kecil dalam hati yang tak bisa dibohongi. Sebuah ruang yang bertanya lirih, apakah aku sedang tumbuh menjadi manusia yang baik? Pertanyaan itu sederhana, tetapi berat. Tidak selalu mudah menjawabnya dengan jujur. Karena untuk menjawabnya, kita harus berani melihat ke dalam. Bukan melihat apa yang orang lain lihat dari kita, melainkan apa yang sebenarnya kita sembunyikan bahkan dari diri sendiri. Ada sisi yang ingin tampak baik, ada sisi yang ingin diakui, ada sisi yang mungkin terluka, kecewa, atau lelah. Kita adalah kumpulan dari banyak lapisan, dan akhlak yang mulia bukanlah sesuatu yang lahir dari satu lapisan saja. Ia tumbuh dari pergulatan yang sunyi, dari kesediaan untuk berhadapan dengan diri sendiri tanpa topeng. Sering kali kita mengira bahwa menjadi pribadi yang baik adalah tentang melakukan hal-hal besar. Padahal, mungkin ia justru tersembunyi dalam hal-hal kecil yang tak pernah dicatat siapapun. Cara kita berbicara ketika sedang kesal, cara kita bersikap ketika tidak dihargai, cara kita memilih diam ketika sebenarnya mampu membalas, cara kita menahan diri ketika ego meminta untuk diutamakan. Di sanalah sesungguhnya kualitas jiwa diuji, bukan di panggung yang terang, melainkan di ruang-ruang yang tidak dilihat. Saya pernah berpikir bahwa akhlak adalah sesuatu yang diajarkan sejak kecil, lalu tinggal dijaga agar tidak hilang. Namun semakin dewasa, semakin terasa bahwa akhlak bukan sekadar pelajaran, melainkan perjuangan. Ia bukan sekadar tahu mana yang benar dan mana yang salah, melainkan berani memilih yang benar ketika salah terasa lebih mudah. Ia bukan sekadar hafal nasihat, melainkan mampu menahan diri ketika emosi sedang memuncak. Ada jarak antara tahu dan menjadi, dan disitulah perjalanan jiwa berlangsung. Kita hidup di zaman ketika citra seringkali lebih penting daripada isi. Ketika orang bisa terlihat santun di layar, tetapi kasar dalam kenyataan. Ketika kata-kata manis mengalir deras, tetapi hati tetap menyimpan kepahitan. Lalu kita bertanya, apakah mungkin menjadi jiwa yang benar-benar terpilih di tengah arus seperti ini? Apakah mungkin menjaga hati tetap jernih ketika dunia seakan mengajarkan sebaliknya? Barangkali menjadi jiwa terpilih bukan berarti menjadi yang paling suci, paling sempurna, atau paling bebas dari kesalahan. Barangkali ia justru tentang kesadaran yang terus hidup. Kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesadaran bahwa setiap pertemuan adalah ujian kecil tentang bagaimana kita memperlakukan sesama. Kesadaran bahwa tidak ada satupun perbuatan yang benar-benar tersembunyi dari nilai yang lebih tinggi daripada sekadar penilaian manusia. Ada kegelisahan yang kadang muncul tanpa sebab yang jelas. Kita merasa sudah melakukan banyak hal, tetapi tetap ada yang kurang. Kita merasa sudah berusaha menjadi baik, tetapi hati masih terasa berat. Mungkin karena kebaikan yang kita lakukan belum sepenuhnya lahir dari ketulusan. Mungkin karena kita masih berharap imbalan, setidaknya berupa pengakuan. Dan ketika pengakuan itu tidak datang, kita kecewa. Disitulah kita mulai memahami bahwa akhlak yang mulia tidak bisa bersandar pada respons orang lain. Ia harus berdiri di atas niat yang tidak goyah. Namun jujur saja, menjaga niat bukan perkara mudah. Hati manusia mudah berubah. Pagi hari kita berniat tulus, siang hari kita tergoda oleh pujian, malam hari kita menyesal karena merasa tidak dihargai. Begitulah dinamika batin yang sering kali tidak terlihat. Kita berjuang bukan hanya melawan dunia luar, tetapi juga melawan diri sendiri. Dan sering kali, lawan yang paling sulit adalah ego yang tersembunyi rapi. Ego itu halus. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk kesombongan yang nyata. Kadang ia hadir sebagai rasa ingin dimengerti terus-menerus. Sebagai keinginan untuk selalu benar. Sebagai harapan bahwa orang lain akan melihat usaha kita. Ketika itu tidak terjadi, kita merasa terluka. Lalu kita mulai meragukan makna kebaikan yang kita lakukan. Untuk apa bersikap baik kalau tidak dihargai? Pertanyaan itu mungkin pernah melintas di benak kita. Tetapi mungkin justru disitulah letak ujian sebenarnya.
Apakah kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita yakini, atau karena kita mengharapkan balasan tertentu? Apakah kita tetap menjaga sikap ketika tidak ada yang melihat, atau hanya ketika ada sorotan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak nyaman, tetapi perlu. Karena dari kegelisahan itu, jiwa belajar menjadi lebih jujur. Menjadi manusia dengan akhlak yang mulia bukanlah perjalanan yang selalu mulus. Ada hari-hari ketika kita gagal. Ada saat ketika emosi mengalahkan kesabaran. Ada waktu ketika kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak seindah yang kita harapkan. Kita mungkin menyesal, merasa bersalah, bahkan kecewa pada diri sendiri. Namun mungkin yang terpenting bukanlah tidak pernah salah, melainkan tidak berhenti memperbaiki diri. Saya sering merenung tentang makna terpilih. Terpilih oleh siapa? Untuk apa? Apakah itu tentang kedudukan khusus, atau tentang tanggung jawab yang lebih dalam? Mungkin jiwa yang terpilih adalah jiwa yang memilih untuk tetap berada di jalan yang lurus meski tidak populer. Jiwa yang memilih untuk menahan diri meski bisa melampiaskan. Jiwa yang memilih untuk memaafkan meski hati masih terasa perih. Di tengah kehidupan yang penuh tuntutan, menjadi pribadi yang berakhlak mulia kadang terasa seperti berjalan melawan arus. Ketika orang lain membalas dengan keras, kita mencoba lembut. Ketika orang lain menuntut haknya tanpa peduli kewajiban, kita berusaha menyeimbangkan keduanya. Ketika orang lain sibuk menilai, kita belajar memahami. Tidak selalu mudah, bahkan sering melelahkan. Namun ada ketenangan yang berbeda ketika kita tahu bahwa kita sedang berusaha menjaga kualitas diri. Ketenangan itu tidak selalu terlihat dari luar. Ia hadir sebagai rasa damai yang halus, seolah hati berkata, "Aku mungkin belum sempurna, tetapi aku sedang berusaha." Dan usaha itu sendiri adalah bentuk penghargaan terhadap diri dan kehidupan. Karena pada akhirnya, yang kita bawa bukanlah pujian, melainkan jejak sikap dan pilihan yang kita buat setiap hari. Ada saat-saat ketika kita merasa kecil, merasa tidak berarti, merasa usaha kita tidak cukup. Namun mungkin justru dalam rasa kecil itu ada ruang untuk bertumbuh. Ketika kita menyadari keterbatasan, kita menjadi lebih rendah hati. Ketika kita menyadari kesalahan, kita menjadi lebih bijak. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak selalu benar, kita menjadi lebih terbuka. Akhlak yang mulia bukanlah tentang menjadi tanpa cela, melainkan tentang kesediaan untuk terus membersihkan diri dari cela. Ia adalah proses yang berulang, seperti menyapu debu yang selalu datang kembali. Kita tidak bisa membersihkan sekali lalu selesai selamanya. Setiap hari ada tantangan baru, godaan baru, ujian baru. Dan setiap hari pula kita diberi kesempatan untuk memilih lagi. Kadang saya bertanya dalam hati, apakah dunia ini masih menghargai kelembutan? Apakah kesabaran masih dianggap kekuatan, atau justru kelemahan? Apakah kejujuran masih dipandang sebagai nilai, atau dianggap naif? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak memiliki jawaban pasti. Tetapi mungkin kita tidak perlu menunggu dunia berubah untuk mulai memperbaiki diri. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah menjaga agar diri kita tidak ikut hanyut. Menjadi jiwa terpilih mungkin bukan tentang dikenal banyak orang, melainkan tentang dikenal baik oleh hati sendiri. Tentang bisa menatap cermin tanpa rasa malu. Tentang bisa tidur dengan tenang karena tidak menyimpan dendam atau kebencian. Tentang bisa berdiri tegak meski tidak ada yang memuji. Dalam perjalanan ini, kita mungkin akan menemui kegagalan. Kita mungkin akan salah memahami orang lain, atau disalahpahami. Kita mungkin akan merasa lelah karena terus berusaha menjaga sikap. Namun barangkali kelelahan itu adalah bagian dari proses pemurnian. Seperti emas yang dibakar agar menjadi lebih murni, jiwa pun ditempa oleh pengalaman. Ada keindahan dalam proses yang panjang. Keindahan dalam usaha yang tidak instan. Karena dari situ kita belajar bahwa akhlak bukanlah sesuatu yang diwariskan begitu saja, melainkan dibangun sedikit demi sedikit. Dari keputusan kecil yang mungkin tidak terlihat penting, tetapi jika dikumpulkan, membentuk karakter yang kokoh. Dan mungkin, pada akhirnya, yang membedakan satu jiwa dengan yang lain bukanlah seberapa banyak ia tahu, melainkan seberapa dalam ia menghayati nilai yang diyakininya. Bukan seberapa tinggi ia berdiri, melainkan seberapa kuat ia bertahan dalam integritas. Bukan seberapa sering ia berbicara tentang kebaikan, melainkan seberapa konsisten ia menjalaninya. Renungan ini bukanlah penilaian terhadap siapapun, termasuk diri sendiri. Ia lebih seperti cermin yang diajak berbicara.
Sebuah upaya untuk memahami bahwa di balik segala hiruk-pikuk kehidupan, ada panggilan halus untuk menjadi lebih baik. Panggilan yang mungkin sering kita abaikan, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Dan ketika kita mulai menyadari panggilan itu, mungkin itulah awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Sebagai langkah awal untuk menapaki pemahaman yang lebih jernih tentang jiwa yang terpilih dan akhlak yang mulia, marilah kita perlahan membuka lembaran-lembaran makna yang lebih dalam. Mari kita mulai menyelami 7 rahasia yang akan diuraikan, dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. 1. Niat yang lurus. Ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi menentukan hampir seluruh nilai dari apa yang kita lakukan, niat. Ia tidak berbunyi, tidak tampak, tidak bisa difoto atau direkam. Namun justru disitulah pusat dari segala arah langkah manusia. Niat adalah poros. Jika porosnya lurus, roda kehidupan akan berputar dengan seimbang. Jika porosnya bengkok, sebaik apapun tampilan luarnya, gerakannya akan pincang. Seringkali kita terlalu sibuk menilai tindakan, baik tindakan orang lain maupun diri sendiri. Kita melihat hasil, melihat dampak, melihat pujian atau kritik. Namun jarang sekali kita berhenti dan bertanya, dari mana semua itu bermula? Apa yang sebenarnya mendorongnya? Apakah kita bergerak karena ingin memberi, atau karena ingin terlihat memberi? Apakah kita menolong karena peduli, atau karena ingin diingat sebagai penolong? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selalu nyaman, karena kadang jawabannya tidak seindah yang kita bayangkan. Kita ingin percaya bahwa kita tulus, tetapi dalam kedalaman hati mungkin terselip keinginan untuk diakui. Kita ingin merasa bahwa kita murni, tetapi ternyata masih ada harapan balasan. Dan itu manusiawi. Namun jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang bebas dari campuran itu, melainkan jiwa yang berani menyadari dan meluruskannya. Meluruskan niat adalah pekerjaan yang sunyi. Ia tidak membutuhkan panggung, tidak perlu saksi. Justru ia sering terjadi ketika kita sendirian. Saat hendak memulai sesuatu, kita bertanya dalam hati, untuk apa aku melakukan ini? Jika jawabannya masih tercampur, kita belajar membersihkannya perlahan. Tidak dengan memaksa, tetapi dengan kesadaran. Niat yang lurus membuat tindakan menjadi ringan. Mengapa? Karena kita tidak lagi menggantungkan kepuasan pada respons orang lain. Jika dipuji, kita bersyukur. Jika tidak dipuji, kita tetap tenang. Jika dihargai, kita berterima kasih. Jika tidak, kita tidak runtuh. Sebab tujuan kita bukan pada penilaian manusia, melainkan pada kebaikan itu sendiri. Namun menjaga niat tetap lurus bukan perkara sekali jadi. Ia seperti air yang harus terus dijaga agar tidak keruh. Setiap hari, godaan datang dalam berbagai bentuk. Kadang dalam bentuk pujian yang membuat hati berbunga-bunga. Kadang dalam bentuk kompetisi yang membuat kita ingin unggul. Kadang dalam bentuk perbandingan yang membuat kita ingin diakui lebih. Apakah salah ingin diakui? Tidak sepenuhnya. Kita manusia. Kita memiliki kebutuhan untuk dihargai. Tetapi ketika kebutuhan itu menjadi pusat, disitulah niat mulai bergeser. Kita tidak lagi bergerak dari nilai, melainkan dari keinginan untuk terlihat bernilai. Dan pergeseran itu halus, hampir tidak terasa. Saya sering merasa bahwa niat adalah cermin paling jujur dari siapa kita sebenarnya. Ia tidak bisa dimanipulasi sepenuhnya. Kita bisa memanipulasi kata-kata, bisa menyusun citra, bisa merancang tampilan. Tetapi di dalam hati, kita tahu, ada suara kecil yang tidak bisa dibungkam. Suara yang berkata, kamu tahu alasan sebenarnya. Mendengarkan suara itu membutuhkan keberanian. Karena kadang ia mengungkapkan hal-hal yang tidak ingin kita akui. Tetapi justru dari situlah pertumbuhan dimulai. Jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang selalu benar, melainkan jiwa yang selalu mau memperbaiki niatnya. Dan ketika niat mulai lurus, hidup terasa berbeda. Tindakan menjadi lebih jernih. Kita tidak mudah tersinggung ketika tidak dihargai. Kita tidak terlalu kecewa ketika usaha tidak terlihat. Kita tidak terlalu bangga ketika dipuji. Karena kita tahu, pusatnya bukan di sana. Niat yang lurus juga membentuk integritas. Ia membuat kita konsisten, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Karena yang kita jaga bukan citra, melainkan hati. Dan hati yang dijaga dengan niat yang lurus akan melahirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Barangkali inilah fondasi pertama dari akhlak yang mulia, sebuah kesadaran batin bahwa segala sesuatu bermula dari arah hati.
Jika arah itu benar, maka langkah-langkah berikutnya akan menemukan jalannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2. Kejujuran dalam segala keadaan. Kejujuran sering terdengar sederhana. Kita diajarkan sejak kecil untuk berkata benar, tidak berbohong, tidak menipu. Namun ketika kita memasuki kehidupan yang lebih kompleks, kejujuran menjadi jauh lebih rumit. Ia tidak lagi sekadar tentang tidak berkata dusta, tetapi tentang keberanian untuk berdiri pada kebenaran meski tidak nyaman. Ada situasi-situasi ketika jujur berarti berisiko. Berisiko kehilangan kesempatan, berisiko tidak disukai, berisiko disalahpahami. Disitulah kejujuran diuji. Karena selama kejujuran hanya membawa keuntungan, hampir semua orang sanggup melakukannya. Tetapi ketika ia menuntut pengorbanan, hanya sebagian yang bertahan. Kejujuran bukan hanya pada ucapan, tetapi juga pada sikap. Kita bisa berkata benar, tetapi menyembunyikan sebagian fakta untuk keuntungan pribadi. Kita bisa terlihat transparan, tetapi menyisakan celah untuk manipulasi. Dunia modern memberi banyak ruang untuk setengah kebenaran. Dan setengah kebenaran seringkali lebih berbahaya daripada kebohongan terang-terangan. Mengapa? Karena ia menyamar sebagai kebaikan. Jiwa yang terpilih tidak bermain di wilayah abu-abu yang disengaja. Ia berusaha menjaga kejernihan. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia menghargai nilai kepercayaan. Kepercayaan adalah sesuatu yang rapuh. Sekali retak, sulit kembali utuh. Dan kejujuran adalah fondasi dari kepercayaan itu. Namun jujur kepada orang lain tidak cukup jika kita belum jujur kepada diri sendiri. Ada banyak bentuk ketidakjujuran yang kita lakukan secara halus. Kita menutupi kelemahan dengan alasan. Kita membenarkan kesalahan dengan pembelaan. Kita menyalahkan keadaan untuk menghindari tanggung jawab. Tanpa sadar, kita membangun narasi yang membuat kita tampak benar di mata sendiri. Apakah itu salah? Mungkin tidak selalu. Kadang kita butuh pembelaan untuk bertahan. Tetapi jika terlalu sering, kita akan kehilangan kemampuan untuk melihat diri secara utuh. Dan ketika itu terjadi, pertumbuhan terhenti. Kejujuran kepada diri sendiri membutuhkan kerendahan hati. Mengakui bahwa kita salah. Mengakui bahwa kita belum cukup baik. Mengakui bahwa ada bagian dalam diri yang masih perlu dibenahi. Ini tidak mudah. Ego seringkali menolak. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia ingin selalu benar. Namun justru dalam pengakuan itulah kekuatan lahir. Karena dari sana kita bisa berubah. Tanpa kejujuran, kita akan terus berputar di lingkaran yang sama, mengulang kesalahan yang sama, dengan alasan yang berbeda. Kejujuran juga melahirkan ketenangan. Kita tidak perlu mengingat kebohongan, tidak perlu menjaga citra palsu, tidak perlu takut rahasia terbongkar. Hidup menjadi lebih sederhana. Mungkin tidak selalu mudah, tetapi lebih ringan. Dalam hubungan, kejujuran adalah napas. Tanpanya, hubungan akan perlahan mati. Dalam pekerjaan, kejujuran adalah reputasi. Tanpanya, keberhasilan menjadi rapuh. Dalam kehidupan batin, kejujuran adalah cahaya. Tanpanya, kita berjalan dalam kegelapan yang kita ciptakan sendiri. Jiwa yang terpilih memahami bahwa kejujuran bukan sekadar kewajiban moral, melainkan kebutuhan eksistensial. Ia menjaga keutuhan diri. Ia menyatukan kata dan tindakan. Ia menghindarkan kita dari perpecahan batin yang melelahkan. Dan ketika seseorang hidup dalam kejujuran, meski sederhana, ada wibawa yang terpancar. Bukan wibawa karena kekuasaan, tetapi karena integritas. Orang mungkin tidak selalu setuju dengannya, tetapi mereka tahu ia dapat dipercaya. Dan dalam dunia yang penuh kepura-puraan, kepercayaan adalah anugerah yang langka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3. Rendah hati meski berilmu. Ilmu memberi kita pemahaman. Ia membuka cakrawala, memperluas perspektif, membuat kita melihat dunia dengan lebih tajam. Namun ilmu juga membawa risiko kesombongan. Ketika seseorang merasa tahu lebih banyak, ia bisa tergelincir pada perasaan lebih tinggi. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri. Ia bukan tentang merasa tidak berharga atau menolak pengakuan atas kemampuan. Rendah hati adalah kesadaran bahwa apapun yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita. Ada proses, ada bantuan, ada kesempatan yang memungkinkan kita sampai di titik ini. Saya pernah berpikir bahwa semakin seseorang tahu, semakin ia percaya diri. Itu benar, tetapi ada lapisan lain. Semakin seseorang benar-benar memahami luasnya ilmu,
semakin ia sadar betapa sedikit yang ia kuasai. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang alami. Rendah hati membuat seseorang tetap terbuka. Ia tidak menutup diri dari pendapat lain. Ia tidak merasa terancam oleh perbedaan. Ia tidak tersinggung ketika dikoreksi. Karena ia tahu, kebenaran tidak selalu berada di satu sisi. Sebaliknya, kesombongan membuat hati kaku. Ia sulit menerima masukan. Ia cepat tersinggung. Ia merasa perlu selalu membuktikan diri. Dan tanpa sadar, ia menutup pintu bagi pertumbuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kerendahan hati terlihat dari cara kita berbicara. Apakah kita memberi ruang bagi orang lain? Apakah kita mendengar dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita hanya menunggu giliran untuk menunjukkan bahwa kita lebih tahu? Rendah hati juga terlihat dari cara kita menyikapi pujian. Ketika dipuji, kita tidak mabuk. Kita bersyukur, tetapi tidak kehilangan keseimbangan. Kita tidak menjadikan pujian sebagai ukuran nilai diri. Karena kita tahu, nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa sering kita dipuji. Jiwa yang terpilih memahami bahwa ilmu adalah amanah, bukan alat untuk meninggikan diri. Ia menggunakannya untuk memberi manfaat, bukan untuk merendahkan orang lain. Ia sadar bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Dan disitulah tercipta rasa saling menghargai. Kerendahan hati membuat kita mudah didekati. Ia menciptakan suasana yang hangat. Orang tidak merasa kecil di hadapan kita. Dan bukankah itu bagian dari akhlak yang mulia? Membuat orang lain merasa dihargai, bukan terintimidasi. Tanda hubung. 4. Sabar dalam ujian. Kesabaran sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal ia adalah kekuatan yang paling sunyi. Ia tidak berteriak, tidak memukul, tidak memaksa. Tetapi ia bertahan. Dan bertahan seringkali lebih sulit daripada melawan. Ujian datang dalam berbagai bentuk. Kadang berupa kegagalan. Kadang berupa kehilangan. Kadang berupa perlakuan yang tidak adil. Di saat-saat seperti itu, reaksi spontan kita adalah marah, kecewa, atau putus asa. Dan itu manusiawi. Namun sabar bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Sabar adalah kemampuan untuk merasakan, tetapi tidak dikuasai oleh perasaan itu. Ia memberi jeda antara emosi dan tindakan. Dalam jeda itu, kita memilih respons yang lebih bijak. Sabar juga berarti percaya bahwa tidak semua hal harus selesai sekarang. Bahwa ada proses yang membutuhkan waktu. Bahwa tidak semua keinginan harus segera terpenuhi. Dalam dunia yang serba cepat, kesabaran menjadi nilai yang langka. Jiwa yang terpilih tidak bebas dari ujian. Justru mungkin ia diuji lebih sering. Tetapi dalam ujian itu, ia belajar. Ia tidak langsung menyimpulkan bahwa hidup tidak adil. Ia mencoba mencari makna. Ia mencoba melihat apa yang bisa diperbaiki. Kesabaran melahirkan kedalaman. Orang yang sabar biasanya lebih tenang, lebih matang, lebih bijak. Ia tidak mudah terpancing. Ia tidak mudah goyah. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia telah berdamai dengan proses. Ada keindahan dalam kesabaran. Ia membuat hati lebih luas. Ia mengajarkan kita bahwa tidak semua luka harus dibalas, tidak semua masalah harus dilawan dengan keras. Kadang yang dibutuhkan hanyalah waktu dan keteguhan. Dan mungkin, disinilah rahasia kekuatan sejati, bukan pada kemampuan untuk menaklukkan dunia, tetapi pada kemampuan untuk menaklukkan diri sendiri ketika diuji. Keempat hal ini saling terhubung. Niat yang lurus menjaga arah. Kejujuran menjaga keutuhan. Kerendahan hati menjaga keseimbangan. Kesabaran menjaga keteguhan. Bersama-sama, mereka membentuk fondasi yang kokoh bagi jiwa yang ingin bertumbuh. Perjalanan ini belum selesai. Masih ada ruang untuk melangkah lebih jauh, menyelami sisi lain dari akhlak yang mulia yang akan semakin memperjelas makna menjadi jiwa yang terpilih. 5. Pemaaf dan lapang dada. Setelah berbicara tentang niat yang lurus, kejujuran yang menjaga keutuhan, kerendahan hati yang menyeimbangkan ilmu, dan kesabaran yang menguatkan dalam ujian, ada satu ruang batin yang seringkali menjadi penentu kedewasaan sejati, kemampuan untuk memaafkan. Memaafkan terdengar indah ketika diucapkan, tetapi terasa berat ketika dijalani. Terutama ketika luka itu nyata. Ketika kata-kata yang melukai masih terngiang. Ketika perlakuan yang tidak adil masih membekas. Hati manusia bukan batu. Ia bisa retak, bisa tersayat, bisa kecewa. Maka ketika seseorang berkata, maafkan saja, seolah-olah itu sederhana,
seringkali yang muncul justru pertanyaan batin, apakah semudah itu? Tidak, memaafkan bukan perkara mudah. Dan justru karena tidak mudah, ia menjadi tanda kematangan jiwa. Pemaaf bukan berarti melupakan begitu saja. Bukan pula berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah keputusan batin untuk tidak membiarkan luka menguasai hidup kita. Ia adalah pilihan untuk tidak terus-menerus memutar ulang rasa sakit yang sama di dalam pikiran. Ia adalah cara untuk membebaskan diri dari beban yang sebenarnya lebih menyiksa diri sendiri daripada orang yang menyakiti. Dendam memberi ilusi kekuatan. Ia membuat kita merasa memiliki kendali atas rasa sakit. Tetapi sebenarnya ia mengikat kita pada peristiwa yang sudah berlalu. Ia membuat kita terus hidup di masa lalu, menanggung beban yang sama berulang kali. Dan tanpa sadar, kita kehilangan kedamaian hari ini demi mempertahankan kemarahan kemarin. Saya pernah bertanya dalam hati, mengapa memaafkan terasa seperti kalah? Mengapa ada rasa seolah-olah jika kita memaafkan, kita sedang merendahkan diri? Mungkin karena ego kita ingin keadilan ditegakkan sesuai versi kita. Kita ingin orang lain merasakan sakit yang sama. Kita ingin keseimbangan yang setara. Namun hidup tidak selalu berjalan dengan perhitungan yang kita inginkan. Dan memaafkan bukan tentang kalah atau menang. Ia tentang memilih ketenangan daripada kebencian. Ia tentang menyadari bahwa membawa beban kemarahan terlalu lama hanya akan menggelapkan hati sendiri. Lapang dada adalah kelanjutan dari memaafkan. Ia bukan hanya reaksi terhadap kesalahan orang lain, tetapi sikap umum terhadap kehidupan. Orang yang lapang dada tidak mudah tersinggung. Ia tidak cepat merasa direndahkan. Ia tidak selalu menganggap segala sesuatu sebagai serangan pribadi. Mengapa? Karena ia memiliki ruang batin yang luas. Ia tidak menaruh harga dirinya di setiap komentar. Ia tidak menggantungkan nilai dirinya pada penilaian orang lain. Ia tahu siapa dirinya, dan karena itu ia tidak mudah goyah. Menjadi pemaaf dan lapang dada bukan berarti tidak punya batas. Ini penting untuk dipahami. Kita tetap boleh menjaga jarak dari orang yang terus menyakiti. Kita tetap boleh bersikap tegas terhadap ketidakadilan. Namun di dalam hati, kita tidak memelihara kebencian. Kita tidak menjadikan luka sebagai identitas. Jiwa yang terpilih menyadari bahwa setiap manusia bisa salah, termasuk dirinya sendiri. Kesadaran ini melahirkan empati. Ketika kita pernah melakukan kesalahan dan berharap dimaafkan, kita mulai memahami betapa berharganya pengampunan. Dan dari situ, kita lebih mudah memberi. Pemaaf bukan orang yang lemah. Ia adalah orang yang cukup kuat untuk tidak membiarkan luka menentukan arah hidupnya. Ia cukup dewasa untuk berkata dalam hati, aku tidak akan membiarkan kebencian menguasai diriku. Dan keputusan itu adalah kemenangan yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat nyata. Di titik ini, akhlak yang mulia mulai terasa bukan hanya sebagai konsep, melainkan sebagai kualitas batin yang menenangkan. Hati yang memaafkan adalah hati yang ringan. Dan hati yang ringan lebih mudah menerima cahaya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 6. Konsisten dalam kebaikan. Jika memaafkan adalah bukti kelapangan hati, maka konsistensi adalah bukti keteguhan karakter. Banyak orang bisa berbuat baik sekali dua kali. Banyak orang bisa terlihat mulia dalam momen tertentu. Namun yang lebih sulit adalah menjaga kebaikan itu tetap hidup dalam rutinitas yang biasa, dalam hari-hari yang tidak istimewa. Konsistensi seringkali tidak menarik. Ia tidak dramatis. Ia tidak spektakuler. Ia hadir dalam bentuk kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Menjaga tutur kata setiap hari. Menepati janji meski sederhana. Menghargai orang lain meski tidak sedang diperhatikan. Mengapa konsistensi begitu penting? Karena karakter tidak dibentuk oleh satu tindakan besar, melainkan oleh tindakan kecil yang terus diulang. Seseorang tidak dikenal sebagai jujur karena sekali berkata benar, tetapi karena berkali-kali memilih kejujuran. Seseorang tidak dikenal sebagai sabar karena sekali menahan amarah, tetapi karena berkali-kali mengendalikan diri. Namun menjaga konsistensi bukan perkara mudah. Ada hari ketika kita lelah. Ada hari ketika semangat menurun. Ada hari ketika kita merasa, untuk apa terus berbuat baik jika tidak ada perubahan. Disinilah ujian sebenarnya. Kebaikan yang bergantung pada suasana hati akan mudah pudar. Kebaikan yang bergantung pada respons orang lain akan mudah goyah. Tetapi kebaikan yang lahir dari prinsip akan bertahan, meski pelan. Jiwa yang terpilih tidak selalu dalam kondisi terbaiknya.
Ia juga bisa lelah. Ia juga bisa kecewa. Tetapi ia tidak menjadikan kelelahan sebagai alasan untuk meninggalkan nilai yang diyakininya. Ia mungkin berjalan lebih lambat, tetapi ia tetap berjalan di jalur yang sama. Konsistensi juga melatih kejujuran pada diri sendiri. Kita belajar bahwa komitmen bukan hanya untuk hal besar, tetapi juga untuk hal kecil. Bahwa integritas diuji bukan ketika semua orang melihat, tetapi ketika tidak ada yang peduli. Ada keindahan dalam ketekunan. Ia mungkin tidak dirayakan, tetapi ia membangun fondasi yang kuat. Seperti air yang menetes perlahan tetapi mampu melubangi batu, kebaikan yang konsisten akan membentuk karakter yang kokoh. Dan dalam perjalanan panjang kehidupan, yang bertahan bukanlah ledakan semangat sesaat, melainkan langkah kecil yang terus diulang. Konsistensi adalah bentuk kesetiaan pada nilai. Dan kesetiaan pada nilai adalah ciri jiwa yang matang. Di sini, kita mulai melihat bahwa akhlak yang mulia bukan sekadar tentang momen heroik, melainkan tentang komitmen yang sederhana namun terus dijaga. Tanda hubung. 7. Peduli dan berempati. Pada akhirnya, seluruh kualitas batin ini bermuara pada satu hal, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Peduli dan empati adalah wujud nyata dari akhlak yang hidup. Tanpa keduanya, semua nilai yang kita miliki bisa menjadi kering dan individualistis. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, meski kita tidak berada di posisinya. Ia membutuhkan keheningan hati, karena untuk benar-benar mendengar, kita harus berhenti berbicara dalam diri sendiri. Seringkali kita terlalu cepat menilai, terlalu cepat menyimpulkan, terlalu cepat memberi nasihat. Padahal yang dibutuhkan orang lain kadang hanya didengarkan, hanya dipahami tanpa dihakimi. Peduli bukan hanya tentang bantuan besar. Ia bisa hadir dalam bentuk perhatian kecil, menanyakan kabar dengan tulus, memberi waktu untuk mendengar, menghargai perasaan orang lain meski kita tidak sepenuhnya mengerti. Mengapa empati penting dalam jiwa yang terpilih? Karena tanpa empati, kebaikan bisa menjadi kaku. Kita mungkin benar secara prinsip, tetapi salah dalam pendekatan. Kita mungkin jujur, tetapi menyakitkan. Kita mungkin tegas, tetapi tidak manusiawi. Empati menyeimbangkan nilai dengan kasih. Ia membuat kita sadar bahwa setiap orang membawa beban yang tidak selalu terlihat. Bahwa setiap orang memiliki perjuangannya sendiri. Dan dari kesadaran itu lahir kelembutan. Namun empati juga tidak berarti kehilangan batas. Kita tetap bisa tegas. Kita tetap bisa berbeda pendapat, tetapi kita melakukannya dengan hormat, dengan kesadaran bahwa di hadapan kita adalah manusia yang memiliki hati. Jiwa yang terpilih tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa keberadaannya memiliki dampak, bahwa kata-katanya bisa menguatkan atau melukai, bahwa sikapnya bisa menenangkan atau memicu. Dan karena itu, ia memilih dengan hati-hati. Di titik ini, seluruh pembahasan seakan bertemu. Niat yang lurus membuat kepedulian tulus. Kejujuran membuat hubungan sehat. Kerendahan hati membuat empati mudah tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak reaktif. Pemaafan, membersihkan hati. Konsistensi menjaga semua itu tetap hidup. Dan empati menjadi mahkota yang mengikat semuanya dalam wujud nyata. Mungkin inilah puncak pemahaman yang perlahan kita rasakan, bahwa akhlak yang mulia bukan sekadar tentang diri yang baik, tetapi tentang kehadiran yang menenangkan bagi orang lain. Bahwa menjadi jiwa terpilih bukan tentang keistimewaan, melainkan tentang tanggung jawab untuk membawa cahaya, sekecil apapun, di tempat kita berada. Ketika seseorang memiliki kepedulian yang tulus, dunia di sekitarnya terasa sedikit lebih hangat. Dan mungkin, perubahan besar memang tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari hati yang memilih untuk tetap lembut di tengah kerasnya kehidupan. Di sanalah jiwa yang terpilih menemukan maknanya yang paling dalam. Pada akhirnya, setelah perjalanan panjang merenungi makna jiwa yang terpilih dan akhlak yang mulia, kita sampai pada satu kesadaran yang tenang namun dalam, bahwa yang paling berharga dalam hidup ini bukanlah seberapa tinggi kita berdiri, melainkan seberapa lurus kita berjalan. Bukan seberapa keras dunia memuji kita, melainkan seberapa jujur hati kita kepada dirinya sendiri. Dan bukan seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa bersih yang kita jaga di dalam dada. Seluruh pembahasan yang telah kita lewati bukanlah sekadar rangkaian nilai yang disusun rapi. Ia adalah cermin yang memantulkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini kita tunda.
Cermin yang memperlihatkan bahwa akhlak bukanlah hiasan luar, melainkan fondasi batin. Ia bukan sesuatu yang bisa dipinjam dari kata-kata orang lain, melainkan sesuatu yang harus ditumbuhkan melalui pergulatan pribadi. Menjadi jiwa yang terpilih bukanlah tentang keistimewaan yang diberikan secara instan. Ia adalah tentang pilihan yang diambil berulang kali, dalam diam, dalam sunyi, dalam keadaan yang kadang tidak nyaman. Ia adalah tentang bagaimana seseorang memutuskan untuk tetap menjaga arah ketika godaan untuk menyimpang terasa lebih mudah. Ia adalah tentang kesediaan untuk terus memperbaiki diri, bahkan ketika tidak ada yang menuntut. Kita telah melihat bahwa semua bermula dari niat. Dari sesuatu yang tidak terlihat, tetapi menentukan segalanya. Niat yang lurus menjadikan tindakan ringan. Ia membebaskan kita dari ketergantungan pada penilaian manusia. Ia mengajarkan bahwa makna sejati tidak selalu terletak pada hasil yang tampak, melainkan pada keikhlasan yang tersembunyi. Ketika hati sudah menemukan arah yang benar, langkah-langkah berikutnya menjadi lebih jernih. Lalu kita menyadari bahwa kejujuran bukan hanya soal berkata benar, tetapi soal hidup dalam kesatuan antara kata dan perbuatan. Tanpa kejujuran, jiwa terpecah. Kita bisa terlihat baik di luar, tetapi gelisah di dalam. Dan kegelisahan itu tidak akan pernah benar-benar hilang selama kita tidak berani menghadapi diri sendiri apa adanya. Kejujuran menuntut keberanian, tetapi ia juga menghadirkan ketenangan. Ia menghapus kebutuhan untuk berpura-pura. Ia membuat hidup lebih sederhana, meski tidak selalu lebih mudah. Kemudian kita belajar tentang kerendahan hati. Bahwa semakin tinggi seseorang memahami, semakin ia sadar akan luasnya ketidaktahuan. Bahwa ilmu bukanlah tangga untuk meninggikan diri, melainkan jembatan untuk memberi manfaat. Rendah hati menjaga hati tetap lembut. Ia mencegah kita menjadi kaku. Ia membuat kita tetap terbuka untuk belajar, bahkan dari orang yang mungkin lebih muda atau lebih sederhana dari kita. Kesabaran pun menjadi tiang penyangga. Tampaknya, semua nilai akan runtuh ketika ujian datang. Kesabaran bukan tentang pasrah tanpa usaha, melainkan tentang mengelola emosi dengan bijak. Tentang memberi ruang antara rasa dan reaksi. Tentang memahami bahwa tidak semua hal bisa selesai seketika. Dalam kesabaran, kita menemukan kedewasaan. Dalam kesabaran, kita belajar bahwa kekuatan tidak selalu berwujud keras, tetapi seringkali hadir dalam ketenangan. Lalu kita menyentuh ruang yang lebih dalam, memaafkan. Disinilah jiwa benar-benar diuji. Karena memaafkan berarti melepaskan sesuatu yang terasa berhak kita pegang, kemarahan, kekecewaan, luka. Namun justru dalam melepaskan itulah kita meraih kebebasan. Kita tidak lagi menjadi tawanan masa lalu. Kita tidak lagi membiarkan kesalahan orang lain menentukan kualitas hari ini. Lapang dada bukanlah kelemahan, melainkan tanda bahwa hati telah cukup luas untuk tidak dikuasai oleh dendam. Konsistensi mengajarkan bahwa akhlak bukanlah ledakan sesaat, melainkan kebiasaan yang terus dipelihara. Nilai tidak akan bermakna jika hanya muncul dalam momen tertentu. Ia harus hidup dalam rutinitas. Dalam hal-hal kecil yang sering kali tidak terlihat. Dari sinilah karakter terbentuk. Dan karakter tidak lahir dari satu keputusan besar, tetapi dari keputusan kecil yang diulang tanpa lelah. Akhirnya, empati dan kepedulian menjadi puncak dari semua itu. Karena semua nilai yang kita jaga pada akhirnya tercermin dalam cara kita memperlakukan orang lain. Tanpa empati, kebaikan bisa menjadi dingin. Tanpa kepedulian, prinsip bisa menjadi kaku. Empati membuat kita sadar bahwa setiap manusia membawa beban yang tidak selalu terlihat. Bahwa setiap orang memiliki cerita yang mungkin tidak kita ketahui. Dan dari kesadaran itu lahir kelembutan. Jika kita tarik seluruh benang merah dari perjalanan ini, kita akan melihat satu pola yang indah. Akhlak yang mulia bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesadaran. Kesadaran untuk terus meluruskan niat. Kesadaran untuk tetap jujur meski sulit. Kesadaran untuk tidak membiarkan ilmu melahirkan kesombongan. Kesadaran untuk bersabar dalam ujian. Kesadaran untuk memaafkan dan melepaskan. Kesadaran untuk konsisten dalam kebaikan. Kesadaran untuk peduli dan berempati. Kesadaran itulah yang menjadikan seseorang berbeda. Bukan karena ia tanpa celah, tetapi karena ia tidak berhenti memperbaiki diri. Bukan karena ia selalu benar, tetapi karena ia mau mengakui ketika salah. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena ia memilih untuk tidak kehilangan nilai dalam menghadapi masalah.
Ada ketenangan yang lahir dari perjalanan ini. Ketenangan yang tidak berisik, tidak dramatis, tetapi dalam. Ketenangan yang datang ketika seseorang menyadari bahwa hidup bukanlah perlombaan untuk terlihat paling baik, melainkan perjalanan untuk menjadi lebih baik. Bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika kita mengalahkan orang lain, tetapi ketika kita mampu mengalahkan ego sendiri. Mungkin dunia tidak selalu menghargai akhlak yang mulia. Mungkin ada saat ketika kejujuran terasa merugikan, kesabaran terasa sia-sia, kebaikan terasa tidak dihargai. Namun nilai sejati tidak diukur dari respons sesaat. Ia diukur dari dampak jangka panjang, bahkan mungkin dampak yang tidak kita lihat langsung. Kita tidak pernah tahu siapa yang diam-diam terinspirasi oleh kesabaran kita. Kita tidak pernah tahu siapa yang merasa dikuatkan oleh kepedulian kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana satu tindakan kecil bisa mengubah arah hidup seseorang. Dan mungkin memang tidak perlu tahu, karena makna kebaikan tidak selalu membutuhkan pengakuan. Pada akhirnya, yang tersisa bukanlah gelar, bukan pujian, bukan pencapaian. Yang tersisa adalah jejak, jejak sikap, jejak kata-kata, jejak pilihan, jejak bagaimana kita membuat orang lain merasa ketika berada di dekat kita. Apakah mereka merasa dihargai? Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka merasa dimengerti? Jiwa yang terpilih adalah jiwa yang kehadirannya membawa ketenangan. Ia mungkin tidak selalu menjadi pusat perhatian, tetapi ia menjadi tempat orang merasa diterima. Ia mungkin tidak selalu berbicara banyak, tetapi ketika ia berbicara, kata-katanya menguatkan. Ia mungkin tidak selalu terlihat istimewa, tetapi ia konsisten dalam kebaikan. Dan mungkin itulah makna terdalam dari akhlak yang mulia, menjadi manusia yang utuh. Utuh dalam niat, utuh dalam kata, utuh dalam tindakan. Tidak terpecah antara citra dan kenyataan. Tidak terombang-ambing oleh penilaian. Tidak goyah oleh pujian atau celaan. Perjalanan ini tentu tidak berakhir di sini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki arah. Setiap interaksi adalah kesempatan baru untuk mempraktikkan nilai. Setiap ujian adalah kesempatan baru untuk memperdalam kesabaran. Kita mungkin akan jatuh lagi. Kita mungkin akan salah lagi. Tetapi selama kesadaran itu tetap hidup, perjalanan tetap berjalan. Maka jika hari ini hati kita masih gelisah, mungkin itu tanda bahwa kita masih peduli. Jika hari ini kita merasa belum cukup baik, mungkin itu tanda bahwa kita masih ingin bertumbuh. Jangan takut pada kegagalan kecil. Jangan putus asa pada kesalahan sesaat. Yang terpenting adalah arah yang terus diperbaiki. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga hati tetap bersih di tengah dunia yang seringkali tidak sederhana. Semoga kita diberi keberanian untuk tetap jujur ketika jujur terasa berat. Semoga kita diberi kelembutan untuk memaafkan ketika hati ingin membalas. Dan semoga kita diberi keteguhan untuk konsisten dalam kebaikan, meski pelan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang menjadi yang paling bersinar, melainkan tentang menjadi cahaya yang tidak padam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang kita hayati bukan hanya berhenti di pikiran, tetapi perlahan turun ke hati dan menjadi sikap. Jika renungan ini memberi ketenangan atau makna, semoga ia menjadi langkah kecil menuju versi diri yang lebih baik. Mari terus berjalan dengan hati yang sadar, pikiran yang jernih, dan langkah yang lembut. Sampai bertemu di perjalanan renungan berikutnya, semoga kita semua selalu dalam lindungan kebaikan dan dikuatkan untuk menjadi jiwa-jiwa yang membawa cahaya. Akhlak yang mulia bukanlah pakaian yang dipakai saat dilihat orang, melainkan cahaya yang tetap menyala bahkan ketika kita sendirian dalam gelap. Ada kalanya kita duduk diam di tengah keramaian, tetapi justru merasa paling sunyi. Dunia bergerak cepat, terlalu cepat, seolah setiap orang berlomba menjadi sesuatu, meraih sesuatu, menunjukkan sesuatu. Kita disuguhi ukuran-ukuran keberhasilan yang berkilau di permukaan, angka, jabatan, pengakuan, tepuk tangan. Namun, di balik semua itu, ada ruang kecil dalam hati yang tak bisa dibohongi. Sebuah ruang yang bertanya lirih, apakah aku sedang tumbuh menjadi manusia yang baik? Pertanyaan itu sederhana, tetapi berat. Tidak selalu mudah menjawabnya dengan jujur. Karena untuk menjawabnya, kita harus berani melihat ke dalam. Bukan melihat apa yang orang lain lihat dari kita, melainkan apa yang sebenarnya kita sembunyikan bahkan dari diri sendiri. Ada sisi yang ingin tampak baik, ada sisi yang ingin diakui,
ada sisi yang mungkin terluka, kecewa, atau lelah. Kita adalah kumpulan dari banyak lapisan, dan akhlak yang mulia bukanlah sesuatu yang lahir dari satu lapisan saja. Ia tumbuh dari pergulatan yang sunyi, dari kesediaan untuk berhadapan dengan diri sendiri tanpa topeng. Sering kali kita mengira bahwa menjadi pribadi yang baik adalah tentang melakukan hal-hal besar. Padahal, mungkin ia justru tersembunyi dalam hal-hal kecil yang tak pernah dicatat siapapun. Cara kita berbicara ketika sedang kesal. Cara kita bersikap ketika tidak dihargai. Cara kita memilih diam ketika sebenarnya mampu membalas. Cara kita menahan diri ketika ego meminta untuk diutamakan. Di sanalah sesungguhnya kualitas jiwa diuji, bukan di panggung yang terang, melainkan di ruang-ruang yang tidak dilihat. Saya pernah berpikir bahwa akhlak adalah sesuatu yang diajarkan sejak kecil, lalu tinggal dijaga agar tidak hilang. Namun semakin dewasa, semakin terasa bahwa akhlak bukan sekadar pelajaran, melainkan perjuangan. Ia bukan sekadar tahu mana yang benar dan mana yang salah, melainkan berani memilih yang benar ketika salah terasa lebih mudah. Ia bukan sekadar hafal nasihat, melainkan mampu menahan diri ketika emosi sedang memuncak. Ada jarak antara tahu dan menjadi, dan disitulah perjalanan jiwa berlangsung. Kita hidup di zaman ketika citra seringkali lebih penting daripada isi. Ketika orang bisa terlihat santun di layar, tetapi kasar dalam kenyataan. Ketika kata-kata manis mengalir deras, tetapi hati tetap menyimpan kepahitan. Lalu kita bertanya, apakah mungkin menjadi jiwa yang benar-benar terpilih di tengah arus seperti ini? Apakah mungkin menjaga hati tetap jernih ketika dunia seakan mengajarkan sebaliknya? Barangkali menjadi jiwa terpilih bukan berarti menjadi yang paling suci, paling sempurna, atau paling bebas dari kesalahan. Barangkali ia justru tentang kesadaran yang terus hidup. Kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesadaran bahwa setiap pertemuan adalah ujian kecil tentang bagaimana kita memperlakukan sesama. Kesadaran bahwa tidak ada satupun perbuatan yang benar-benar tersembunyi dari nilai yang lebih tinggi daripada sekadar penilaian manusia. Ada kegelisahan yang kadang muncul tanpa sebab yang jelas. Kita merasa sudah melakukan banyak hal, tetapi tetap ada yang kurang. Kita merasa sudah berusaha menjadi baik, tetapi hati masih terasa berat. Mungkin karena kebaikan yang kita lakukan belum sepenuhnya lahir dari ketulusan. Mungkin karena kita masih berharap imbalan, setidaknya berupa pengakuan. Dan ketika pengakuan itu tidak datang, kita kecewa. Disitulah kita mulai memahami bahwa akhlak yang mulia tidak bisa bersandar pada respons orang lain. Ia harus berdiri di atas niat yang tidak goyah. Namun jujur saja, menjaga niat bukan perkara mudah. Hati manusia mudah berubah. Pagi hari kita berniat tulus, siang hari kita tergoda oleh pujian, malam hari kita menyesal karena merasa tidak dihargai. Begitulah dinamika batin yang sering kali tidak terlihat. Kita berjuang bukan hanya melawan dunia luar, tetapi juga melawan diri sendiri. Dan seringkali, lawan yang paling sulit adalah ego yang tersembunyi rapi. Ego itu halus. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk kesombongan yang nyata. Kadang ia hadir sebagai rasa ingin dimengerti terus-menerus. Sebagai keinginan untuk selalu benar. Sebagai harapan bahwa orang lain akan melihat usaha kita. Ketika itu tidak terjadi, kita merasa terluka. Lalu kita mulai meragukan makna kebaikan yang kita lakukan. Untuk apa bersikap baik kalau tidak dihargai? Pertanyaan itu mungkin pernah melintas di benak kita. Tetapi mungkin justru disitulah letak ujian sebenarnya. Apakah kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita yakini, atau karena kita mengharapkan balasan tertentu? Apakah kita tetap menjaga sikap ketika tidak ada yang melihat, atau hanya ketika ada sorotan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak nyaman, tetapi perlu. Karena dari kegelisahan itu, jiwa belajar menjadi lebih jujur. Menjadi manusia dengan akhlak yang mulia bukanlah perjalanan yang selalu mulus. Ada hari-hari ketika kita gagal. Ada saat ketika emosi mengalahkan kesabaran. Ada waktu ketika kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak seindah yang kita harapkan. Kita mungkin menyesal, merasa bersalah, bahkan kecewa pada diri sendiri. Namun mungkin yang terpenting bukanlah tidak pernah salah, melainkan tidak berhenti memperbaiki diri. Saya sering merenung tentang makna terpilih. Terpilih oleh siapa? Untuk apa? Apakah itu tentang kedudukan khusus, atau tentang tanggung jawab yang lebih dalam?
Mungkin jiwa yang terpilih adalah jiwa yang memilih untuk tetap berada di jalan yang lurus meski tidak populer. Jiwa yang memilih untuk menahan diri meski bisa melampiaskan. Jiwa yang memilih untuk memaafkan meski hati masih terasa perih. Di tengah kehidupan yang penuh tuntutan, menjadi pribadi yang berakhlak mulia kadang terasa seperti berjalan melawan arus. Ketika orang lain membalas dengan keras, kita mencoba lembut. Ketika orang lain menuntut haknya tanpa peduli kewajiban, kita berusaha menyeimbangkan keduanya. Ketika orang lain sibuk menilai, kita belajar memahami. Tidak selalu mudah, bahkan sering melelahkan. Namun ada ketenangan yang berbeda ketika kita tahu bahwa kita sedang berusaha menjaga kualitas diri. Ketenangan itu tidak selalu terlihat dari luar. Ia hadir sebagai rasa damai yang halus, seolah hati berkata, "Aku mungkin belum sempurna, tetapi aku sedang berusaha." Dan usaha itu sendiri adalah bentuk penghargaan terhadap diri dan kehidupan. Karena pada akhirnya, yang kita bawa bukanlah pujian, melainkan jejak sikap dan pilihan yang kita buat setiap hari. Ada saat-saat ketika kita merasa kecil, merasa tidak berarti, merasa usaha kita tidak cukup. Namun mungkin justru dalam rasa kecil itu ada ruang untuk bertumbuh. Ketika kita menyadari keterbatasan, kita menjadi lebih rendah hati. Ketika kita menyadari kesalahan, kita menjadi lebih bijak. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak selalu benar, kita menjadi lebih terbuka. Akhlak yang mulia bukanlah tentang menjadi tanpa celah, melainkan tentang kesediaan untuk terus membersihkan diri dari celah. Ia adalah proses yang berulang, seperti menyapu debu yang selalu datang kembali. Kita tidak bisa membersihkan sekali lalu selesai selamanya. Setiap hari ada tantangan baru, godaan baru, ujian baru. Dan setiap hari pula kita diberi kesempatan untuk memilih lagi. Kadang saya bertanya dalam hati, apakah dunia ini masih menghargai kelembutan? Apakah kesabaran masih dianggap kekuatan, atau justru kelemahan? Apakah kejujuran masih dipandang sebagai nilai, atau dianggap naif? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak memiliki jawaban pasti. Tetapi mungkin kita tidak perlu menunggu dunia berubah untuk mulai memperbaiki diri. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah menjaga agar diri kita tidak ikut hanyut. Menjadi jiwa terpilih mungkin bukan tentang dikenal banyak orang, melainkan tentang dikenal baik oleh hati sendiri. Tentang bisa menatap cermin tanpa rasa malu. Tentang bisa tidur dengan tenang karena tidak menyimpan dendam atau kebencian. Tentang bisa berdiri tegak meski tidak ada yang memuji. Dalam perjalanan ini, kita mungkin akan menemui kegagalan. Kita mungkin akan salah memahami orang lain, atau disalahpahami. Kita mungkin akan merasa lelah karena terus berusaha menjaga sikap. Namun barangkali kelelahan itu adalah bagian dari proses pemurnian. Seperti emas yang dibakar agar menjadi lebih murni, jiwa pun ditempa oleh pengalaman. Ada keindahan dalam proses yang panjang. Keindahan dalam usaha yang tidak instan. Karena dari situ kita belajar bahwa akhlak bukanlah sesuatu yang diwariskan begitu saja, melainkan dibangun sedikit demi sedikit. Dari keputusan kecil yang mungkin tidak terlihat penting, tetapi jika dikumpulkan, membentuk karakter yang kokoh. Dan mungkin, pada akhirnya, yang membedakan satu jiwa dengan yang lain bukanlah seberapa banyak ia tahu, melainkan seberapa dalam ia menghayati nilai yang diyakininya. Bukan seberapa tinggi ia berdiri, melainkan seberapa kuat ia bertahan dalam integritas. Bukan seberapa sering ia berbicara tentang kebaikan, melainkan seberapa konsisten ia menjalaninya. Renungan ini bukanlah penilaian terhadap siapapun, termasuk diri sendiri. Ia lebih seperti cermin yang diajak berbicara. Sebuah upaya untuk memahami bahwa di balik segala hiruk-pikuk kehidupan, ada panggilan halus untuk menjadi lebih baik. Panggilan yang mungkin sering kita abaikan, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Dan ketika kita mulai menyadari panggilan itu, mungkin itulah awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Sebagai langkah awal untuk menapaki pemahaman yang lebih jernih tentang jiwa yang terpilih dan akhlak yang mulia, marilah kita perlahan membuka lembaran-lembaran makna yang lebih dalam. Mari kita mulai menyelami 7 rahasia yang akan diuraikan, dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. 1. Niat yang lurus. Ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi menentukan hampir seluruh nilai dari apa yang kita lakukan, niat. Ia tidak berbunyi, tidak tampak, tidak bisa difoto atau direkam. Namun justru disitulah pusat dari segala arah langkah manusia. Niat adalah poros. Jika porosnya lurus, roda kehidupan akan berputar dengan seimbang.
Jika porosnya bengkok, sebaik apapun tampilan luarnya, gerakannya akan pincang. Seringkali kita terlalu sibuk menilai tindakan, baik tindakan orang lain maupun diri sendiri. Kita melihat hasil, melihat dampak, melihat pujian atau kritik. Namun jarang sekali kita berhenti dan bertanya, dari mana semua itu bermula? Apa yang sebenarnya mendorongnya? Apakah kita bergerak karena ingin memberi, atau karena ingin terlihat memberi? Apakah kita menolong karena peduli, atau karena ingin diingat sebagai penolong? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selalu nyaman, karena kadang jawabannya tidak seindah yang kita bayangkan. Kita ingin percaya bahwa kita tulus, tetapi dalam kedalaman hati mungkin terselip keinginan untuk diakui. Kita ingin merasa bahwa kita murni, tetapi ternyata masih ada harapan balasan. Dan itu manusiawi. Namun jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang bebas dari campuran itu, melainkan jiwa yang berani menyadari dan meluruskannya. Meluruskan niat adalah pekerjaan yang sunyi. Ia tidak membutuhkan panggung, tidak perlu saksi. Justru ia sering terjadi ketika kita sendirian. Saat hendak memulai sesuatu, kita bertanya dalam hati, untuk apa aku melakukan ini? Jika jawabannya masih tercampur, kita belajar membersihkannya perlahan. Tidak dengan memaksa, tetapi dengan kesadaran. Niat yang lurus membuat tindakan menjadi ringan. Mengapa? Karena kita tidak lagi menggantungkan kepuasan pada respons orang lain. Jika dipuji, kita bersyukur. Jika tidak dipuji, kita tetap tenang. Jika dihargai, kita berterima kasih. Jika tidak, kita tidak runtuh. Sebab tujuan kita bukan pada penilaian manusia, melainkan pada kebaikan itu sendiri. Namun menjaga niat tetap lurus bukan perkara sekali jadi. Ia seperti air yang harus terus dijaga agar tidak keruh. Setiap hari, godaan datang dalam berbagai bentuk. Kadang dalam bentuk pujian yang membuat hati berbunga-bunga. Kadang dalam bentuk kompetisi yang membuat kita ingin unggul. Kadang dalam bentuk perbandingan yang membuat kita ingin diakui lebih. Apakah salah ingin diakui? Tidak sepenuhnya. Kita manusia. Kita memiliki kebutuhan untuk dihargai. Tetapi ketika kebutuhan itu menjadi pusat, disitulah niat mulai bergeser. Kita tidak lagi bergerak dari nilai, melainkan dari keinginan untuk terlihat bernilai. Dan pergeseran itu halus, hampir tidak terasa. Saya sering merasa bahwa niat adalah cermin paling jujur dari siapa kita sebenarnya. Ia tidak bisa dimanipulasi sepenuhnya. Kita bisa memanipulasi kata-kata, bisa menyusun citra, bisa merancang tampilan. Tetapi di dalam hati, kita tahu, ada suara kecil yang tidak bisa dibungkam. Suara yang berkata, kamu tahu alasan sebenarnya. Mendengarkan suara itu membutuhkan keberanian. Karena kadang ia mengungkapkan hal-hal yang tidak ingin kita akui. Tetapi justru dari situlah pertumbuhan dimulai. Jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang selalu benar, melainkan jiwa yang selalu mau memperbaiki niatnya. Dan ketika niat mulai lurus, hidup terasa berbeda. Tindakan menjadi lebih jernih. Kita tidak mudah tersinggung ketika tidak dihargai. Kita tidak terlalu kecewa ketika usaha tidak terlihat. Kita tidak terlalu bangga ketika dipuji. Karena kita tahu, pusatnya bukan di sana. Niat yang lurus juga membentuk integritas. Ia membuat kita konsisten, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Karena yang kita jaga bukan citra, melainkan hati. Dan hati yang dijaga dengan niat yang lurus akan melahirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Barangkali inilah fondasi pertama dari akhlak yang mulia, sebuah kesadaran batin bahwa segala sesuatu bermula dari arah hati. Jika arah itu benar, maka langkah-langkah berikutnya akan menemukan jalannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Kejujuran dalam segala keadaan. Kejujuran sering terdengar sederhana. Kita diajarkan sejak kecil untuk berkata benar, tidak berbohong, tidak menipu. Namun ketika kita memasuki kehidupan yang lebih kompleks, kejujuran menjadi jauh lebih rumit. Ia tidak lagi sekadar tentang tidak berkata dusta, tetapi tentang keberanian untuk berdiri pada kebenaran meski tidak nyaman. Ada situasi-situasi ketika jujur berarti berisiko. Berisiko kehilangan kesempatan, berisiko tidak disukai, berisiko disalahpahami. Disitulah kejujuran diuji. Karena selama kejujuran hanya membawa keuntungan, hampir semua orang sanggup melakukannya. Tetapi ketika ia menuntut pengorbanan, hanya sebagian yang bertahan. Kejujuran bukan hanya pada ucapan, tetapi juga pada sikap. Kita bisa berkata benar, tetapi menyembunyikan sebagian fakta untuk keuntungan pribadi.
Kita bisa terlihat transparan, tetapi menyisakan celah untuk manipulasi. Dunia modern memberi banyak ruang untuk setengah kebenaran.